Angin malam berdesir di antara pepohonan lebat yang menjulang tinggi di alas Purwo. Hutan purba di ujung timur Pulau Jawa, sunyi yang mencekam melingkupi tempat itu. Hanya sesekali dipecah oleh suara burung hantu dan desisan ular yang bersembunyi di balik semak-semak. Di antara kegelapan yang pekat, sebuah suara panggilan misterius terdengar lirih, seolah berasal dari arah yang tidak bisa ditentukan. Aryo, seorang pria muda yang sedang melakukan ekspedisi penelitian hutan itu, mendadak menegang. Ia tahu larangan kuno bahwa siapapun yang mendengar namanya dipanggil di alas Purwo, jangan pernah langsung menoleh ke belakang. Namun, naluri manusiawinya lebih kuat. Ia menoleh, dan saat itulah dunia berubah. Gelap, sunyi, dan seketika itu ia sadar ia telah berada di tempat yang bukan lagi dunia manusia. Raka, seorang jurnalis muda bersama sahabatnya Aryo dan Lintang, memutuskan untuk menyelidiki mitos kerajaan jin di alas Purwo. Mereka mendengar banyak kisah bahwa di sana terdapat situs kawitan, tempat pertama kali manusia mendiami Pulau Jawa, serta gua istana, tempat di mana Soekarno konon pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Di perjalanan mereka melewati loket masuk alas Purwo, tempat di mana seorang wanita tua dengan tatapan kosong dan kulit pucat menyambut mereka. Namanya Gayatri, dan ia bukanlah manusia biasa. "Kalian yakin ingin masuk?" tanya Gayatri dengan suara parau. Tanpa berpikir panjang, mereka mengangguk. Namun Gayatri hanya tersenyum tipis, seolah tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. "Jangan pernah menoleh ke belakang jika mendengar nama kalian dipanggil," bisiknya sebelum mereka melangkah masuk ke dalam hutan. Malam merambat lambat di alas Purwo, menyelimuti hutan dalam kegelapan yang tidak biasa. Udara yang awalnya sejuk berubah menjadi berat, dingin, dan menyesakkan. Pepohonan besar di sekitar mereka tampak semakin tinggi, menjulang seolah siap menelan siapapun yang berani melewatinya. Raka, Aryo, dan Lintang menelusuri jalan setapak yang membawa mereka ke situs kawitan, tempat yang diyakini sebagai permulaan peradaban manusia di tanah Jawa. Namun, semakin mereka melangkah, suasana menjadi ganjil. Daun-daun yang berguguran tampak bergerak sendiri, seperti merayap menuju kaki mereka. "Kau merasakan ini, Raka?" tanya Aryo dengan suara gemetar. Raka mengangguk. Hutan ini terasa hidup. Lintang tiba-tiba berhenti. Matanya menatap lurus ke depan. Apa itu?" bisiknya. Di depan mereka, sebuah batu besar berlumut dengan ukiran kuno berdiri tegak di tengah tanah lapang. Prasasti itu memiliki simbol-simbol aneh yang tampak seperti mantra pemanggil sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Raka mendekat dan mengulurkan tangannya. Namun saat jarinya menyentuh batu itu, sesuatu yang tidak terlihat menyentaknya dengan kasar. "Pergi dari sini!" Suara berat menggema di udara, datang dari arah yang tidak bisa mereka tentukan. Bersamaan dengan itu, udara menjadi lebih dingin dan semilir angin berubah menjadi desiran berbisik yang membentuk kata-kata yang tidak mereka pahami. Tiba-tiba, pohon-pohon di sekitar mereka bergetar tanpa sebab. Lintang menjerit. Ia menunjuk ke arah kegelapan di antara pepohonan. Di sana, sesosok makhluk tinggi, kurus, dan bermata merah menyala sedang mengawasi mereka. Sosok itu tidak berdiri di tanah, melainkan melayang sedikit di atas permukaan. Ia tidak memiliki wajah yang jelas, hanya mata merah menyala yang tajam menatap mereka. Raka mundur perlahan,
makhluk itu bukan manusia. Dan ketika sosok itu bergerak maju, hutan seketika dipenuhi suara-suara bisikan yang melengking tajam, bisikan para jin yang telah terusik. Mereka berlari tanpa arah, mencoba menjauh dari sosok itu. Namun, semakin jauh mereka berlari, semakin terasa aneh hutan ini. Jalan yang mereka tempuh terus membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Seolah hutan ini memiliki labirin yang tidak kasat mata. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gua besar dengan mulut yang menganga seperti rahang raksasa. Gua istana, Lintang berbisik. Gua ini dikenal sebagai tempat di mana Soekarno konon pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul untuk meminta petunjuk gaib. Namun, bagi para penduduk setempat, tempat ini lebih dari sekedar situs sejarah. Ini adalah gerbang menuju dunia lain. Mereka masuk dengan nafas tertahan. Langit-langit gua dipenuhi stalaktit berkilauan. Tetapi di balik keindahannya, ada sesuatu yang mengintai dari bayangan. Di dalam gua, sebuah altar batu besar berdiri tegak. Di atasnya terdapat keris tua berkarat dengan noda merah mengering, keris Sumelang Gandring, keris Majapahit, gumam Aryo, mendekatkan wajahnya. Namun saat ia mencoba menyentuhnya, "Jangan!" Lintang berteriak, tapi terlambat. Begitu Aryo menyentuh keris itu, suara jeritan panjang memenuhi gua, diikuti oleh hembusan angin kencang yang membuat nyala obor mereka padam seketika. Dalam kegelapan, mereka mendengar sesuatu yang bergerak, sesuatu yang merayap, sesuatu yang besar. Saat api obor kembali menyala, mereka melihatnya. Sosok hitam tinggi menjulang dengan tangan panjang melingkari tubuh Aryo. Wajahnya samar, hanya gigi-gigi tajam yang terlihat menyerigai. Aryo berteriak. Tubuhnya terangkat dari tanah, melayang tanpa bisa melawan. Tiba-tiba, gua bergetar. Suara bergerumu terdengar dari dalam lorong-lorongnya. Kerajaan jin telah terganggu. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Udara dipenuhi bisikan gaib yang semakin menggila. Dari dalam gua, bayangan hitam berhamburan keluar. Para jin penjaga alas Purwo telah bangkit. Aryo masih melayang di udara. Matanya terbelalak dalam ketakutan. Tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang merasukinya. Raka mencoba menariknya, tapi tangan Aryo terlalu dingin, seperti tubuh yang tidak lagi bernyawa. Lintang mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, langit di alas Purwo berubah menjadi merah darah. Angin kencang bertiup menciptakan pusaran pasir dan daun kering yang mengelilingi mereka. Dari balik pepohonan, makhluk-makhluk besar dengan mata menyala mulai muncul satu persatu, bergerak perlahan menuju mereka. Raka menggenggam erat tangan Aryo, berusaha menariknya kembali, tapi tubuh Aryo semakin dingin, matanya kini kosong. Dan saat itu, suara panggilan misterius kembali terdengar. "Aryo!" Lintang tersentak. Suara itu datang dari belakangnya. Ia hampir menoleh, namun tiba-tiba tangan Gayatri mencengkeram pundaknya. "Jangan menoleh," bisiknya dingin. Gayatri berdiri di sana, wajahnya tenang, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang mengerikan. Dia sudah milik mereka. Dan seketika itu juga Aryo menghilang ke dalam bayangan, lenyap seperti ditelan kegelapan. Raka dan Lintang hanya bisa menatap kosong. Aryo telah pergi. Di kejauhan, suara tawa menggelegar memenuhi udara. Kerajaan jin telah mengambil korban mereka. Pagi menjelang, tetapi hutan tak lagi sama. Hanya Raka dan Lintang yang ditemukan tergeletak di tepi alas Purwo. Tubuh mereka penuh luka dan wajah mereka pucat. Mereka tak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Dan Aryo, ia tak pernah ditemukan. Beberapa penduduk percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari kerajaan jin, terjebak selamanya di dunia yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Namun, satu hal yang pasti,
Suara panggilan di malam hari itu masih terdengar di alas purwo. Dan bagi mereka yang nekat masuk ke hutan itu, jangan pernah menoleh ke belakang, karena mungkin yang memanggilmu bukan lagi manusia.